Pay homage to the Buddha, who is the owner of the Dhamma. So all actually, Anjali. Ya, jadi sebelum kita mulai Dhamma Talk, mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha, yaitu sebagai Buddha adalah pemilik Dhamma. Jadi mari kita beranjali. Diva devati adi chorati mabati chandimang sanando Khatiya devati jayi devati brahmana athasava morate bodha devati tejasa tati san tejasa vanam bodha undami sadaram. So the sun is bright in the day, the moon also very beautiful in the night. In the same way, the king is very handsome with their king adorned, king equipment. And also, Arahant also only under the jhana here very bright. But Buddha, not the same. Day and night, all at all time, always brilliant and very handsome. Sadu. Ya, jadi saya mengutip satu syair ya, yang artinya adalah bagaikan matahari yang terang di siang hari, bagaikan rembulan yang menerangi malam hari, bagaikan seorang raja yang bersinar ketika menggunakan baju kerajaannya, dan juga bagaikan seorang arahat yang bersinar ketika memasuki pencapaian meditasinya. Tetapi itu semua tidak bisa mengalahkan kecerahan ataupun kecemerlangan dari Buddha, karena Buddha itu bersinar siang dan malam tanpa ada batasnya. So therefore, Buddha possessed incomparable powers. So we pay homage the Buddha who possessed the incomparable powers. Ya, jadi Buddha memiliki kekuatan yang tiada bandingnya, tiada batasnya. Jadi kita menghormat kepada guru agung kita yang memiliki kekuatan yang tiada bandingnya ini. Okay, so now you can sit the comfortable posture, Ya, sekarang mari ambil posisi duduk yang nyaman. Anujana mi bhikkhave gosan uthana bhikkhuna kathina atharito mas as along to split kathina for those bhikkhu who has already completed the wasa. Jadi itu adalah kutipan dari Buddha ya, ucapan dari Buddha bahwa Buddha itu mengizinkan para bhikkhu yang telah menghabiskan 3 bulan masa wasa untuk mengadakan kathina. So Buddha allowed to spread kathina. Not only our Buddha, every Buddha also allowed to spread the kathina. Ya, jadi yang mengizinkan untuk para bhikkhu untuk menyebarkan kathina itu bukan hanya Buddha Gautama saja, tapi semua Buddha yang lampau juga semuanya mengizinkan para muridnya untuk mengadakan kathina, menyebarkan kathina. Kathina sa katimulani, So to make the kathina ceremony, what is the mula? At that time Buddha answered, Ekam mulan sangha, Sangha is very important. Without sangha cannot do the kathina ceremony. Ya, jadi ada pertanyaan ya di zaman dulu, apa yang faktor yang menyebabkan suatu kathina itu bisa berjalan? Jadi faktor pertama yang bisa menyebabkan suatu kathina itu bisa berjalan adalah sangha. Jadi adanya sangha itu adalah faktor pertama agar kathina itu bisa dijalankan. So therefore, every kathina ceremony they invite the sangha, the headed by the Buddha. Jadi maka dari itu di zaman Buddha mereka itu sangha itu mereka mengundang para sangha dan juga yang diketuai langsung oleh Buddha untuk menerima dan juga kathina. So today, Dhammasari Park, kathina ceremony also already invited sangha headed by Buddha. Buddha is come from the Vietnam, so golden Buddha. Ya, jadi hari ini pun kita semua di Taman Sari ya sudah mengundang para sangha yang diketuai oleh Buddha. Tapi Buddha yang ini Buddha dari Vietnam ya maksudnya. Seperti di zaman Buddha. So seeing the kathina ceremony background, Buddha has a lot of the sympathy, karuna, for the sangha. So sangha has a difficulty. Buddha always solve that to overcome the difficulty.
Jadi melihat latar belakang dari munculnya Katina ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Buddha itu memiliki belas kasihan yang luar biasa terhadap para murid-muridnya ya. Jadi setiap kali di sangha itu ada permasalahan, Buddha selalu mencoba untuk mencarikan solusinya. After doing the spreading Katina, no, Bhikkhu Sangha can get find the beverages, find benefits. Ya setelah suatu sangha itu berhasil menyebarkan Katina, mengadakan acara Katina, maka dia bhikkhu yang berwasa di tempat tersebut akan bisa mendapatkan 5 keuntungan. So this 5 beverages is 5 benefits is number 1, no, anamata jaro, no, anamata jaro meaning is without asking permission, no, can visit to other place, no. This is one special opportunity for the bhikkhu. Otherwise, one is already invited. At the time, he cannot go other house. According to Katina beverage, no, this bhikkhu can visit other house also, no, before or after meals, without permission. Jadi keuntungan pertama yang didapatkan seorang bhikkhu yang berhasil menyelesaikan Katina adalah anamata caro. Anamata caro ini artinya adalah bhikkhu itu diperbolehkan untuk pergi ke suatu tempat itu tanpa permisi dulu. Jadi maksudnya biasanya kalau tanpa hak spesial Katina ini, jika bhikkhu itu sudah diundang ke suatu tempat ya, misalkan suatu undangan, maka bhikkhu itu tidak boleh pergi ke tempat lain gitu, sebelum atau sesudahnya. Jadi tapi kalau ada hak spesial Katina ini, jadi sebelum undangan tersebut, sebelum jamnya ataupun sesudah jamnya itu, bhikkhu itu boleh pergi ke tempat lain dulu tanpa permisi kepada bhikkhu lain. Otherwise, according to Pacittiya, the 46 rules, so the bhikkhu cannot visit other house, other families. Ya, jadi kalau di keadaan biasa ya, keadaan normal tanpa hak spesial Katina ini, jika bhikkhu itu pergi ke suatu tempat lain yang tempat lain dari undangan tersebut tanpa permisi kepada bhikkhu yang ada, maka dia itu melakukan pelanggaran Pacittiya nomor 46. So number 2 beverage is asamadana jaro. So this bhikkhu, no, comfortably can travel, no, without, no, breaking the 3 rules, adhitthana 3 rules. No, he can easily travel. Ya, manfaat kedua dari hak spesial yang didapatkan seorang bhikkhu yang berhasil mengadakan Katina, menyelesaikan masa dan Katina adalah asamadana caro. Ya. Artinya adalah seorang bhikkhu itu boleh bepergian terpisah dengan 3 jubah utamanya. Karena kalau biasanya tanpa hak spesial Katina, bhikkhu itu harus selalu bersama dengan 3 jubah utamanya. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan hak spesial Katina ini, dia boleh terpisah dari 3 jubah utamanya. Therefore, according to the Nissaggiya number 2, so this bhikkhu never commit this number 2 Nissaggiya offenses. Ya, jadi kalau misalkan tanpa hak spesial Katina, jika seorang bhikkhu itu bahkan hanya dalam 1 hari, hanya untuk 1 hari terpisah dengan 3 jubah utamanya, dia itu melakukan pelanggaran Nissaggiya Pacittiya nomor 2. So number 3 is a Gana Bhojana. Gana Bhojana is a group meals, no, invited by an allowable way, allowable usage, no. Allowable usage is Bante, please come to my house, no, to eat the ayam goreng, like that. So fried chicken, such kind of invitation is not allowed. But according to the Katina beverage, so this bhikkhu, no, this many bhikkhu can participate this group meals. Ya, jadi manfaat ketiga, hak spesial Katina ketiga bagi seorang bhikkhu yang telah menyelesaikan wasana Katina adalah dia itu boleh menerima yang namanya gana bhojana ataupun undangan yang salah. Jadi biasanya kalau di keadaan normal, bhikkhu itu tidak boleh menerima undangan yang salah. Contohnya misalkan, Bante tolong datang ke rumah saya mau dana ayam goreng. Nah itu tidak boleh, itu undangan yang salah. Gitu. Tapi ketika seorang bhikkhu memiliki hak spesial Katina ini, maka dia diperbolehkan untuk menerima undangan yang salah seperti itu. So therefore, this bhikkhu never commit abati, the Pacittiya 32. Nah ini adalah sebenarnya kalau tanpa hak spesial Katina, bhikkhu itu menerima undangan seperti itu, dia itu melanggar peraturan Pacittiya nomor 32. So number 4, no, beverage is a Yavadatta Jivara, no. So bhikkhu can keep the rule, no, without adhitthana, without vikapana, as much as he want to
keep. He can keep many robe, many cell robe also. Nah, lalu manfaat keempat dari seorang biku yang selesai menjalankan katina itu adalah dia bisa menyimpan banyak jubah ya. Jadi biasanya seorang biku itu tidak boleh menyimpan banyak jubah. Tapi kalau misalkan dia memiliki hak spesial katina, dia boleh menyimpan seberapa banyak pun kain ataupun jubah yang dia inginkan. Normally is within 10 days have to do the Adhitthana or Vikabana, but because of this katina the benefits, this bhikkhu cannot commit this abati. No, this Nisakiya number 1. Ya, jadi biasanya kalau tanpa hak spesial katina, seorang biku jika dia menerima kain ataupun jubah, dia itu harus melakukan yang namanya adhitthana ataupun meningkatkan kain tersebut sebagai kepemilikannya, dan juga ataupun harus membagi kepemilikan tersebut kepada biku sangga dan sebagainya. Tapi dengan hak spesial katina ini, dia itu tidak perlu meningkatkan jubah ini ataupun membagi kepada yang lainnya itu tanpa batas waktu. Ini adalah peraturan Nisakiya Pacittiya nomor 1. So number 5, last one is Yoja Data Jiwaro Bado So Nisan Bhavisati. So any one of other as Sangika, any roof, no? So this katina, no? Privileges bhikkhu also can get there. There's a right to own such kind of the sangha dana jivara. No? So some devotee offer there as sangika, no, in this monastery. So in this monastery already made the katina ceremony. At that time they already got the katina privilege. So only this bhikkhu only can get this role. Some the bhikkhu who can do this monastery, even though they are sangha member, but they cannot get such kind of the share from the sangha. No? Ya, manfaat kelima hak spesial yang didapatkan bagi seorang biku yang menjalankan katina adalah dia itu biku sangha yang menjalankan puasa di tempat tersebut, dia itu diperbolehkan untuk mengambil ataupun meningkatkan jubah katina yang diberikan kepada sangha yang ada di wihara tersebut. Jadi misalkan contohnya di Taman Sari mengundang biku-biku dari tempat lain gitu ya, lalu dipersembahkan jubah katina seperti itu. Nah tapi di sini sangha Taman Sari boleh untuk tidak membagi jubah katina. Sebenarnya ya harus hanya untuk jubah katina itu hanya untuk sangha Taman Sari gitu. Jadi diperbolehkan untuk tidak membagi properti yang didanakan kepada sangha ini untuk biku-biku yang lainnya yang tidak menjalankan puasa di tempat tersebut. So therefore, seeing these benefits, Buddha allow the compassionate, allow the karuna to the sangha members. Jadi melihat 5 keuntungan katina ini saya mengatakan bahwa kita bisa melihat bahwa seberapa pedulinya Buddha kepada kesejahteraan para biku dan murid-muridnya. So devotee offer the katina to the sangha. At that time, sangha also have to choose one bhikkhu only to split the katina. At that time, this bhikkhu also should be the one who are in robe, not the rich. Sangha have to choose one bhikkhu to split the katina. At that time, this bhikkhu should be who are in robe. Ya, jadi setelah para donatur juga memberikan dana jubah katina ini kepada sangha, nanti sangha juga harus memilih satu orang biku untuk menerima dana jubah katina ini gitu ya. Dan biku yang dipilih untuk menerima dana jubah katina ini haruslah biku yang jubahnya itu kurang layak, yang paling kurang layak dari segala biku, dari semua biku yang ada di sana. Seeing that this procedure, we can see Buddha more emphasized the one who is a poor. Ya, jadi melihat kasus ini ya, cerita ini, bahwa kita bisa melihat bahwa sebenarnya Buddha itu lebih peduli khususnya kepada murid-muridnya yang kekurangan, misalnya kekurangan jubah dan sebagainya. If there is a no bhikkhu who is a poor in robe, at that time, like Taman Sari, no bhikkhu poor in robe maybe. At that time, have to choose the most senior bhikkhu. Ya, tapi kalau misalkan di antara semua sangha yang ada di tempat tersebut, yang berpuasa di tempat tersebut, tidak ada biku yang jubahnya jelek, misalkan seperti itu, maka nanti sangha akan memilih memberikan jubah itu kepada yang paling senior terlebih dahulu. So seeing that this procedure also Buddha emphasized to respect according to the seniority. Ya, melihat peraturan yang ini juga kita bisa lihat bahwa Buddha juga menghormati bagaimana biku itu hendaknya menghormati yang lebih tua, yang lebih senior terlebih dahulu.
Therefore, in Buddha Sana, wasa is important. Ya, maka dari itu jumlah wasa, ya, jumlah tahun kebikuan itu penting dalam Buddha Sasana. Even those 85 years old, because one wasa, he is cannot. Ya, jadi walaupun seorang biku dia umurnya 85 tahun, tapi dia baru menjalankan kebikuan 1 tahun, ya berarti dia tetap dianggap sebagai junior. So therefore, in the seeing the Kathina ceremony, Buddha is allowed the compassionate, to the Bhikkhu Sangha, and also Bhikkhu has a wish to respect to the senior Bhikkhu. Ya, jadi melihat dari semua kasus ini ya, kita bisa melihat bahwa Buddha itu sangat berbelas kasihan kepada para murid-muridnya, sangat peduli terhadap murid-muridnya yaitu para Bhikkhu Sangha, dan juga berharap para muridnya itu juga menghormati yang namanya senioritas. So to have the Kathina ceremony, so Sangha need the Kathina donor who has a Saddha, Saddha. Today the motto is the Saddha and Santa. Ya, jadi untuk menerima yang namanya, untuk bisa mendapatkan jubah kathina ini, ya, Sangha itu memerlukan umat ataupun donatur yang memiliki keyakinan ataupun sadha dalam bahasa Pali. Nah, sebenarnya topik kathina kali ini kan sebenarnya sadha dan santa. So Saddha person is a confident person who has a devotion. Therefore, the devotees, it comes from the Saddha. The one who has Saddha is called devotees. Ya, jadi seorang donatur itu biasanya mereka itu memberikan sesuatu, mendanakan sesuatu itu dilandaskan oleh keyakinan. Jadi seseorang yang donatur itu ya disebut orang yang memiliki keyakinan. So Saddha has the characteristic is Pekkhandana Lakkhana. Pekkhandana meaning is can enter to the practicing to the Buddha teaching. So the one who has Saddha easily can practice the Buddha teaching, this meaning. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang karakteristik dari kualitas keyakinan. Jadi dikatakan ketika keyakinan itu muncul, apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah Saddha ataupun keyakinan itu dia membuat seseorang itu bisa menembus ataupun menjalani apa yang diajarkan oleh Buddha. Jadi dengan adanya keyakinan, maka seseorang itu akan bisa memasuki praktek ajaran Buddha. Another characteristic is the Saddhahana Lakkhana, believable the object. The believable object is that there are 8 objects. Number 1, Buddha. Number 2, Dhamma. Number 3, Sangha. Number 4, the 3 training, Sila Samadhi Panya. Number 5, past life. Number 6, future life. Number 7, past and future life. Number 8, last one is cause and effect, Paticca Samuppada practice. Karakteristik lainnya dari keyakinan ini adalah yaitu meyakini ataupun terinspirasi ataupun meyakini hal-hal yang patut untuk diyakini. Apa saja hal yang patut untuk diyakini ini? Ada 8 objek yang patut untuk diyakini. Yang pertama adalah kepada Buddha, kedua adalah kepada Dhamma, ketiga adalah kepada Sangha, keempat adalah kepada 3 tahap pelatihan, yaitu Sila Samadhi dan Panya. Yang keempat adalah kepada adanya kehidupan masa lampau. Yang ke-6 adalah adanya kehidupan di masa depan. Yang ke-7 adalah adanya kehidupan di masa lampau dan di masa depan. Yang ke-8 adalah keyakinan terhadap adanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan ataupun Paticca Samuppada. Saddha also has another characteristic, Okkapanna Lakkhana. The characteristic of Okkapanna. Okkapanna meaning is without doubt, can practice Buddha teaching. Buddha teaching is 100% correct. So he has such kind of faith. This is called Okkapanna Saddha. Karakteristik lain dari keyakinan ketika dia muncul adalah Okkapanna Lakkhana. Artinya adalah seseorang itu akan memiliki tanpa keraguan, menjadi tanpa keraguan dalam menjalani ajaran dari Buddha ini ya. Jadi ketika dia melaksanakan ini, dia itu yakin 100% bahwa ini adalah jalan yang benar. So because of the Pekkhandana function, Pekkhandana characteristic, so this bhikkhu, without doubt, without asking anybody, he can practice Buddha teaching. So for example, so beside the shore of the river,
Many people cannot not able to cross the river, but very brave man come and he say, please follow me, no? I will cross this river. So he enter the water and he cross the river and reach to the other shore. At that time, many people are admire to him. Other people also follow to this man. In the same way, Sada is like the brave man, no? Because the Sada, all the metaformation are follow to the Sada and can practice the Buddha teaching and cross the Samsara ocean and reach to the Nirvana. Ya, jadi dengan adanya karakteristik ini ya, yang tadi misalkan dengan adanya tanpa keraguan dan dengan penuh keyakinan, maka seseorang itu akan bisa berpraktek dimanapun dia berada, gitu, dengan tanpa keraguan. Diberikan suatu perumpamaan di mana contohnya ada misalkan sebuah sungai, lalu di suatu tepinya itu banyak orang yang ingin menyeberang, tapi mereka tidak bisa, mereka ragu, ini bisa nggak saya menyeberangi ini? Lalu datanglah seorang pria ataupun seorang yang memiliki keyakinan, yang seseorang yang pemberani, dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, ayo sini ikut saya akan bantu anda untuk menyeberangi sungai ini. Saya akan maju duluan, kalian ikuti saya. Lalu si pria ini pun masuk ke dalam sungai dan menyeberangi sungai tersebut. Dan melihat si pria ini bisa menyeberangi sungai ini tanpa keraguan, maka orang-orang yang tadinya ragu ini, dia juga ikut melihat contoh si pria ini. Jadi mereka pun ikut masuk ke sungai dan menyeberang ke tepi yang seberang gitu ya. Nah begitu juga layaknya seperti itu, keyakinan juga seperti itu. Ketika keyakinan itu muncul, maka orang-orang yang lain ataupun kualitas-kualitas baik yang lain itu akan ikut dengan kualitas keyakinan ini, hingga kita bisa berpraktek hingga mencapai tepi seberang dari sangsara, yaitu Nibbana. So today the Mansari Kathina ceremony, although we can see many people who have Sada. No? So this ceremony is a big ceremony. So therefore, some the made donor, they have to offer the 100 million at least like that. No? But many people want to offer, but only 1%, only they allow, right? So therefore, some people, they also offer the other package like that. No? So seeing that today Dhammasari devotees, the one who had the Sada, other people also want to offer again like that. So these are Sada power. Ya, jadi contoh lainnya, misalkan untuk acara Kathina di Dhammasari ini ya, ini adalah acara yang tidak kecil gitu ya. Jadi butuh, kadang juga mungkin dari panitia butuh dana yang besar dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin juga ada beberapa, dikatakan, saya udah bilang ada beberapa donatur itu yang bahkan misalkan berdana mungkin sejumlah mungkin 100 juta rupiah dan sebagainya sebagai donatur utama gitu. Nah jadi ini mungkin dikatakan hanya diberikan kepada satu donatur, padahal sebenarnya banyak yang ingin berdana seperti ini gitu. Tapi kadang ketika melihat, oh ada ya orang yang mau untuk dengan penuh keyakinan berdana sebanyak itu, kadang orang lain juga jadi merasa, oh saya juga inginlah berdana, saya ingin berdana semampu saya. Jadi mungkin dia berdana walaupun tidak bisa yang sebesar itu, dia berdana semampunya dia dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi ini adalah kualitas dari Sada, dia itu kualitas dari keyakinan, dia itu membawa kualitas baik dari orang lain juga muncul bersama dia. Sada upanisaya dana deti sila samadhiyati Upasata kama groti jana upadeti vipassana upadeti mega upadeti abhinya upadeti samapatti upadeti. This is in the Patthana Pali. Dependent on the Sada, they can do the dana, they can undertake sila, they can practice upasata sila, and also they can enter jhana, and also they can practice vipassana, and also they attain mega. After that, they also can practice abhiññana, second power, and also they can practice many samapatti, including the nirodha samapatti. Itu tadi ada satu syair yang saya kutip dari kitab Patthana Pali ya. Jadi itu dikatakan bahwa dengan bergantung kepada keyakinan seseorang itu, dengan dilandaskan kepada keyakinan seseorang itu bisa melakukan yang namanya dana. Setelah itu dia bisa melakukan yang namanya menjaga sila ataupun melakukan uposatha sila, ataupun kemudian dilandaskan oleh keyakinan dia melatih yang namanya meditasi samadhi. Dengan
dilandaskan oleh keyakinan, dia itu bisa mencapai pencapaian spiritual dan kesucian. Ataupun setelah itu dia berlatih lagi misalkan untuk pencapaian kekuatan batin dan juga untuk pencapaian yang lainnya, misalkan iroda samapati ya, pencapaian penghentian perasaan dan persepsi. Jadi didasarkan oleh keyakinan, semua itu bisa tercapai. So therefore, Saddha power is very amazing. And also the one who has Saddha, this also called the Saddha person. Ya, maka dari itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya kekuatan kualitas dari keyakinan ini sangat kuat, sangat bermanfaat gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki sadha, yang memiliki keyakinan, ya ini disebut sebagai orang yang berkeyakinan. So Saddha person always believe that the power of the dana etc. like that. He understand there is no person, the one who is poor after offering. Ya, jadi orang yang memiliki keyakinan, dia itu ketika berdana itu dia memiliki pemahaman yang jelas. Dia itu memiliki keyakinan bahwa tidak ada orang yang setelah berdana itu jadi miskin, itu tidak pernah ada. So their hand always do like that, not like that. This dana person hand, receiver hand is like that. So different position, right? Jadi orang yang memiliki keyakinan, yang melakukan dana, yang memiliki keyakinan tersebut, biasa tangannya selalu di atas, maksudnya sebagai tangan yang memberi gitu ya, bukan tangan yang meminta. Jadi kalau orang yang meminta biasa tangannya terbuka tapi menghadap ke atas, tapi kalau orang yang memberi tangannya itu menghadap ke bawah memberi. So which one better, this or this? Saya tanya lebih baik yang mana, tangan di atas yang memberi atau tangan yang di bawah yang meminta? So how you think in the dana ceremony like that today, Dhammasari Kathina ceremony? Who is more happy? No? Who is more happy, donor or receiver? Nah, saya juga tanya sekarang di acara Kathina ini, menurut kalian siapa yang lebih happy? Si pemberi atau si penerima? Usually is donor is more happy. Because they are very light. After offering now you are listening to Dhamma, you are very light, right? You are already offer now. Ya, kata saya biasanya itu donatur, si pemberi yang biasanya lebih happy karena biasanya seseorang yang sudah memberi itu pikirannya itu menjadi lega, gitu, lepas, gitu ya, jadi enteng, gitu. Apalagi setelah dengar Dhamma, jadi pikiran itu terasa enteng. So our bhikkhus are very heavy. With the kapiya we cannot blame like that. Dari sisi bhikkhu sangha juga happy ya, diberikan dana karena ada kapiya, jadi tanpa kapiya tidak mungkin bisa diterima semua, jadi kapiya harus bantu untuk pikirin terlebih dahulu. So seeing the benefit of the dana, no, this person their saddha are more increase, no, increase, no. They are seeing the donor. Seeing the donor, other people also have the admire and their saddha also increase, no. Jadi kadang ketika kita melihat orang lain berdana, itu juga kadang keyakinan kita sendiri juga menjadi lebih tinggi, jadi lebih berkembang ketika melihat orang lain berbuat baik. Even though before, no, this person is a stingy person, very rare to offer. But after seeing, no, such kind of the dana ceremony, they also have the admire. We should also offer like that. Ya, jadi kadang bahkan orang yang pelit ya, sangat pelit sekalipun gitu, kadang melihat orang lain, banyak orang ya di acara dana seperti ini mereka berdana, kadang mereka juga bisa timbul rasa tergugah gitu, terinspirasi. Oh, kayaknya saya juga mau deh coba untuk bisa memberi seperti itu. So depend on saddha also arise again. So saddha more increase this meaning. Dan juga dikatakan dilandaskan oleh sadha ataupun keyakinan sebelumnya, maka keyakinan yang selanjutnya itu muncul. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika ada sadha yang sebelumnya lalu kita melakukan perbuatan wajib, maka nanti keyakinan kita itu akan menjadi lebih kuat lagi setiap kali kita memunculkan keyakinan tersebut. Raga upanisaya dana dedi sila samadhiyati uposata kama groti Jana ubadedi vipassana ubadedi mega ubadedi abhinya ubadedi samapatti ubadedi raga. This is another one. So raga is a akusala, not the kusala. But based on the dependent on raga also, some people do dana. No? Or Intamasari, no? My nephew is staying in Intamasari.
My salary is staying in Tamasari. We shall go and offer. These are dependent on the raga attachment. No? So some people also come to Tamasari today, right? Saya mengatakan di kitab Patana, kalau tadi kan dikatakan kita melakukan banyak ya dana, sila, bawana, samapati, vipassana dan sebagainya dilandaskan oleh sadar ataupun keyakinan. Di kitab Patana juga dikatakan ada orang juga bisa melakukan kebajikan itu dilandaskan hal yang tidak wajib. Contohnya itu kemelekatan. Dari kemelekatan kita bisa melakukan hal yang tidak wajib. Contohnya apa? Contohnya di sini kata saya kadang orang datang ke sini, beberapa itu datang karena saudaranya ada di sini gitu. Mungkin anaknya atau keponakannya dan sebagainya ada di sini, jadi mereka datang. Misalkan anaknya jadi sele ataupun keponakannya jadi sele dan sebagainya, mereka pikir, oh saya udah lama gak ketemu anak saya ataupun keponakan saya pengen datang berdana. Tapi itu dilandaskan oleh kemelekatan, jadi bisa seperti itu juga. So therefore, depending on the raga also, no, sadaka, right? Not only the raga, no, many akusala dhamma. Ragan dosa moha mana dete patana upanisaya dana deti sila samadhi yati ubodhara kama kroti jana ubadeti vipassana ubadeti mega ubadeti abhinya ubadeti samapatti ubadeti. No, no raga dosa moha mana deti patana. No, depending on those akusala dhamma, dana etc. also arise. Yeah, Patana balik. No, yeah, ending. Ya, jadi selain dari didasarkan oleh keyakinan seseorang itu berbuat baik, tadi kan dikatakan dari yang tidak baik juga bisa seseorang itu akhirnya berbuat baik. Contohnya seperti yang tadi dia dasari oleh kemelekatan. Tapi bukan hanya kemelekatan, kadang seseorang itu juga bisa berbuat baik dilandaskan oleh kebencian ataupun kebodohan batin ataupun pandangan salah ataupun kesombongan ataupun pathana. Panahantawa tassa vadikata thaya danan deti sila samadhi yati ubodhara kama kroti jana ubadeti vipassana ubadeti mega ubadeti abhinya ubadeti samapatti ubadeti. After killing, like the fish, after killing fish, no, he also do dana to overcome such kind of akusala dhamma. Some are fishermen, right? No, some are everyday killing the fish. No, after killing fish, they can get a lot of money maybe. No, some people they kill the chicken also. No, because they say they are earning money. No, they also very rich. No, after getting the money, they also offer the dana etc. No, because they not kill the father mother. No, they kill the fish only lah. After killing father mother is can do dana but cannot practice to attain the mega phala. Jadi selain itu juga ada beberapa orang ya yang dikatakan di dalam kitab Patana Pali, mereka itu melakukan suatu kebajikan karena sebelumnya mereka sudah melakukan suatu kejahatan. Contohnya seseorang itu membunuh ikan ataupun bisnisnya itu nelayan misalkan dia menangkap ikan setiap hari gitu. Jadi dikarenakan dia melakukan pembunuhan setiap hari, lalu tapi dikarenakan itu dia bisa mendapatkan banyak uang. Lalu setelah mendapatkan banyak uang, dia menggunakan uang itu untuk berdana dan sebagainya. Dan tetap dia bisa nanti berdana, melatih sila, uposatha, meditasi, vipassana dan sebagainya itu bisa gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain itu didasarkan karena mungkin dia menyesal, oh kenapa saya melakukan banyak pembunuhan. Jadi dia melakukan suatu kebajikan misalkan seperti itu. Jadi kebajikan yang seolah-olah dilandaskan oleh perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Tapi selama dia masih belum melakukan perbuatan jahat yang berat, misalkan membunuh orang tua, itu dia masih bisa berlatih hingga mencapai kesucian. Tapi kalau dia sudah melakukan pembunuhan orang tua ataupun arahat dan sebagainya, maka walaupun dia masih bisa berdana, tapi dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian di kehidupan ini. So my native town is near the sea. So in the sea, many fish, right? So therefore my father's relatives, my father's side many relatives they possess many the fishing boat like that. After getting the money, they also offer a lot because they want to overcome such kind of akusala. Ya, saya cerita ya bahwa keluarganya saya dulu itu keluarga nelayan ya. Jadi usahanya itu usaha penangkap ikan. Keluarga besarnya keluarga
pengusaha menangkap ikan. Jadi punya banyak kapal penangkap ikan ya. Nah, jadi didasarkan oleh bisnis ini keluarganya itu bisa jadi sangat kaya gitu. Tapi kemudian setelah mendapatkan uang ini, mereka juga mendanakan banyak hal gitu ya kepada ya, untuk orang membutuhkan ataupun kemanapun ya kewihara dan sebagainya. Karena mungkin mereka ingin seolah-olah menebus dosa yang telah mereka lakukan. Because that is dana, their business also very successful. These are according to their nature, I think. Because the dana, their business are very successful, but killing again. Ya, dikarenakan mereka berdana, setelah menangkap ikan, dapat uang mereka berdana, bisnis mereka bisa maju gitu. Tapi tetap pembunuhannya mereka lakukan makin banyak lagi. But have to be careful. So they offer, they made the offering that come from this wrong livelihood, right? So therefore, they cannot change their business. They have to continue. If they change, they're not successful again. Ya, tapi seperti ini juga hati-hati ya, karena itu kan kasarnya uangnya ataupun hal yang didanakannya itu didapatkan dari mata pencaharian yang salah. Gitu. Nanti setelah berdana, bisnisnya makin banyak, makin maju gitu. Tapi akhirnya Mereka tidak bisa meninggalkan bisnis ini. Jadi mereka harus terus melakukan ulang-ulang lagi perbuatan jahat ini, ulang terus, karena mereka seolah-olah terikat dengan bisnis ini gitu. Jadi hati-hati seperti itu ya. Jadi nanti mereka sulit untuk keluar dan memiliki bisnis yang lain. So this money comes from the killing business. Therefore, the vipaka also have to do again this business. Otherwise, not successful. Ya, jadi karena mereka itu mendapatkan uangnya dari melakukan pembunuhan, menangkap ikan. Jadi ketika mereka ingin mencari uang, ya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat lagi sebabnya, yaitu menangkap ikan, lalu menjual lagi. Jadi dengan seperti ini bisnisnya itu terlihat sukses, tapi tetap mereka melakukan terus-menerus perbuatan jahat lagi dan lagi. Therefore, many fishermen cannot escape such kind of the samsara, killing samsara. Ya, jadi kan saya menghadiri itu banyak pengusaha ikan, gitu ya, pengusaha penangkap ikan itu, mereka itu tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Mereka tuh selalu berputar di lingkungan pembunuhan ikan ini, gitu, karena sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Therefore, sometimes I advise to them should not do one business, should do two business. No, one business is a killing, another business is a right livelihood like that. So after getting money from livelihood, should offer. Like that. At the time, his dana is more pure. No? At the time, another business was more successful like that. Ya, jadi kata saya biasanya untuk orang-orang yang seperti ini ya, saya itu memberikan nasihat bahwa hendaknya mereka tidak hanya memiliki satu bisnis saja, hendaknya mereka memiliki bisnis yang kedua yang lebih benar gitu ya, yang tidak melanggar penghidupan yang salah, tidak melanggar mata pencaharian yang benar gitu. Jadi harus mata pencaharian yang benar. Lalu nanti hasil dari bisnis yang kedua itu hendaknya ya dipersembahkan ataupun didanakan ke tempat yang mereka inginkan gitu. Jadi hasil yang didapatkan dari mata pencaharian yang benar itu nanti itu lebih murni gitu. Itu akan ketika didanakan akan menyebabkan bisnis yang itu juga, yang baru itu juga akan jadi berkembang juga. Actually, our Buddhists don't want to kill other being because they have a family, they have children, right? They have a daughter-in-law, they have a son-in-law, like that. So they have to try for their generation. Therefore, they need the money. Therefore, they do such kind of the business. No? Ya, jadi kata saya kadang sebagai umat Buddhis ya, kadang mereka tahu bahwa sebenarnya mereka juga tidak ingin melakukan pembunuhan, tapi mereka berpikir bahwa saya punya anak, saya punya istri, saya punya orang tua, saya punya cucu, saya punya cicit dan sebagainya gitu ya. Jadi saya butuh banyak uang gitu. Jadi makanya mereka melakukan bisnis itu lagi dan lagi. Kayikan sukhan kayikan dukhan udo bojana senasana upanisaya dana dedi sila samadhi yadi ubodara kama groti jana ubadedi vipassana ubadedi mega ubadedi abinya ubadedi samapatti ubadedi. This is another dependent condition. No, kayika sukha, no, body's happiness.
and body suffering, and climate, and also food, no, dependent on food, no, another dependent on the accommodation. At that time, the Saddha also increased. Today, Dhammasari Kathina ceremony very hot. Next year, don't want to come. Dhammasari Sima ceremony play very nice. At that time, the Saddha more and more increased, right? Dukha also increase, Sukha also increase. So Kajika Sukha also can increase. No? Kajika Dukha also can increase. Kajika Dukha increase is sometime. Last night, no, I sleep Dhammasari, but no blanket, very cold, suffering a lot. I should offer Dhammasari more blanket like that. Some people have such kind of Saddha increase, right? Jadi kita patah kali ada lagi landasan yang menyebabkan seorang itu bisa melakukan dana, sila, meditasi dan sebagainya, yaitu adalah kaika sukha. Kaika sukha artinya adalah rasa kebahagiaan badan, ataupun kaika dukkha, itu adalah rasa penderitaan di badan, ataupun utu bojana senasana, ataupun utu itu adalah temperatur ataupun cuaca, bojana adalah makanan, senasana adalah tempat tinggal. Berdasarkan 5 hal ini, kadang seseorang itu bisa meningkatkan keyakinannya ataupun melakukan perbuatan bajik. Contohnya dilandaskan oleh rasa bahagia di badan. Misalkan contohnya donatur datang ke Dhammasari lalu melihat, bagus sekali acara hari ini, misalkan acara Kathina ini. Jadi mereka berpikir, saya tahun depan akan datang lagi. Itu jadi dilandaskan bahagia itu, dia ingin melakukan perbuatan bajik lagi di masa depan. Ataupun kadang karena penderitaan badannya juga bisa menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan bajik. Contohnya misalkan seseorang itu semalam tidur kedinginan, misalkan di Taman Sari, misalkan volunteer mungkin dingin sekali, selimutnya nggak cukup, selimutnya tipis sekali gitu. Jadi lalu mereka pikir bahwa kalau begitu saya pengen gak ada selimut untuk Taman Sari. Jadi didasarkan oleh penderitaan badan, dia itu ingin melakukan suatu kebajikan. So today this early morning we chanting here Anika Jati and Patana chanting here there 4 o'clock in the morning. Now some people they say they feel very cold like that. Tadi kata saya pagi ini para biku dan para umat juga mengadakan chanting pagi ya di lantai ini, di lantai 2 ini chanting Anika Jati dan juga Pacayo Deso ya. Jadi beberapa biku mengatakan setelah chanting, tadi chanting itu dingin sekali gitu, mungkin karena ada jendela yang terbuka. Pugalo pi upanisaya Pacena Pacayo Pugala. Kalyana Metta also can support to increase the Saddha because today Kalyana Metta like the PNC, Sukwan, so because the organizer, many people increase the Saddha also, right? Lalu hal lain yang bisa menjadi landasan munculnya keyakinan dan perbuatan baik yang lainnya adalah pugala. Pugala ini artinya adalah orang ataupun teman, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dikarenakan kita bertemu dengan orang yang tepat, memiliki teman yang tepat, maka kita bisa berkesempatan untuk mengembangkan kualitas-kualitas baik kita. Jadi kata saya contohnya karena ada misalkan ketua acara Kathina ini misalkan Cisukwan gitu ya. Jadi dikarenakan ada ketua ini, yang lain juga jadi ikut bisa melaksanakan banyak perbuatan baik gitu. Dan juga para umat juga jadi bisa berdana dengan lancar di hari Kathina. So to have such kind of ceremony also not easy, no? So Dhammasari Kathina they also have the air ticket sponsor person and also May donor and also the many package sponsor donor like that. So many people, they combine, cooperate, and they do such kind of ceremony. Therefore, we can do in Dhammasari in this year in Indonesia. This the first time the biggest Sangha ceremony in Kathina. Ya, jadi kata saudara untuk mengadakan acara Kathina seperti hari ini itu tidak mudah ya, butuh dukungan dari banyak orang. Contohnya ada yang donatur tiket pesawat, ada yang donatur utama, ada yang donatur paket-paket yang lainnya dan sebagainya. Jadi tidak mudah gitu. Sampai akhirnya ini kita bisa mendatangkan banyak biku seperti ini. Saya mengatakan ini untuk komunitas PAUK ini adalah Kathina terbesar yang dihadiri oleh biku terbanyak yang ada di Indonesia. So therefore, Saddha can arrive because there are many ways. Sometimes because the kusala, sometimes because the akusala, sometimes because the adyagata dhamma such as accommodation, climate,
no, full Kalyana Metta, etc. Abhyagata Dhamma, yeah. Ya, jadi itu adalah penjelasan saya tentang bagaimana banyak hal bisa menjadi landasan untuk munculnya keyakinan kita dan kualitas-kualitas bajik kita yang lainnya, seperti tadi dilandaskan oleh adanya teman kita dan sebagainya, adanya dari perbuatan bajikan sebelumnya ataupun perbuatan buruk yang sebelumnya, ataupun itu tadi yang kusala ataupun aku salah ya, yang bajik ataupun yang tidak bajik. Ada juga yang dilandaskan oleh yang abhyakata yang tidak menentu, contohnya seperti cuaca, makanan dan juga tempat tinggal. Katanda si katan sila upasanto dio jadi dhammi kolama bhadyu ipochito uddhamanaran. This question comes from the Pura Veda Sutta. No? How many qualities need for that person who has a santa, a peaceful? No? So how many qualities need, to become the santa, peaceful person? Nah, saya mau membahas sedikit tentang Pura Veda Sutta. Ini adalah khotbah tentang hal yang harus dilakukan sebelum meninggal, sebelum hancurnya tubuh ini. Jadi sutta itu dimulai dengan pertanyaan dari seseorang kepada Buddha yang menanyakan bahwa kualitas seperti apa yang dimiliki, yang hendaknya dimiliki ataupun dilatih oleh seseorang yang damai. Damai ini dalam bahasa Bali adalah santa. Vita Dano Pura Veda. Understand? Vita Dano Pura Veda. Pura Veda is a before pathway. Before dying, no, Vita Dano, no Dana. Trying to become to relinquish all craving, attachment before the pathway. This is main point of this sutta. Inti dari jawaban Buddha di sutta tersebut ya adalah Wita Tanho Pura Veda. Ya. Pura Veda itu artinya sebelum meninggal. Wita Tanho artinya adalah bebas dari nafsu, bebas dari tanha, bebas dari kemelekatan, nafsu dan sebagainya. Jadi inti dari sutta itu adalah kalau kalian ingin damai, maka seorang itu hendaknya berlatih untuk meninggalkan dan mengurangi segala nafsu, segala kemelekatan sebelum umur mereka habis. Wita Tanho Pura Veda is very important. If no tanha, every kilesa also seed. Jadi kenapa ini sangat penting? Kenapa wita tanha ini adalah penting? Karena ketika tanha ataupun nafsu itu sudah dipotong secara seluruhnya, maka kilesa yang lain itu tidak akan bisa, kekotoran batin yang lain juga tidak akan bisa muncul lagi. Trying quickly to relinquish all attachment before pathway. Saya mengajarkan hendaknya kita semua berusaha dengan giat secepat-cepatnya untuk melatih diri untuk bisa meninggalkan dan mengurangi secara total nafsu kemelekatan kita dan sebagainya sebelum umur kita selesai. Please say, everybody repeat me. Vita Tanho. Coba ulangi kata-kata saya dulu. Vita Tanho Pura Veda. Vita Tanho Pura Veda. Repeat 3 times. 3 kali aja. Vita Tanho Pura Veda. Vita Tanho Pura Veda. Vita Tanho Pura Veda. Sadhu, sadhu. Therefore, this sutta also called Pura Veda Sutta. Ya, jadi maka dari itu sutta ini, khotbah ini dikatakan sebagai Pura Veda Sutta sebelum ajal menjemput. Today, you remember this word only enough. Vita Tanho Pura Veda. Kata saya kalau kalian dari acara ini bisa ingat satu kalimat itu aja, itu sudah sangat bagus sekali. Wita Tanho Pura Veda. Based on that tanha, mana also arrive, ditthi also arrive. Karena dilandaskan oleh tanha ataupun nafsu dan kemelekatan dan keinginan, maka mana dan ditthi ataupun kesombongan dan pandangan salah itu akan muncul. So therefore, today's topic is Saddha and Santa. So I already explained, Saddha already explained, Santa already explained. Karena topik hari ini adalah Saddha dan Santa, ya, keyakinan dan kedamaian. Jadi sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang Saddha, tentang keyakinan, dan juga tentang Santa, tentang kedamaian. Important is that based on Saddha, you should try to be peaceful, Santa person. Yang paling penting adalah dilandaskan dengan memiliki keyakinan, memunculkan keyakinan. Kita hendaknya melatih diri untuk menjadi orang yang santa, orang yang damai. But have to careful. Based on Saddha also,
Akusala mind also possible. Satan ubanisa yamana japeti deteganati. Oh, today I can offer that a lot. Other people cannot offer. I as a maid donor like that. Such kind of mana though maybe arise. No, have to careful. No. Ya, tapi ketika kita muncul yang namanya keyakinan itu juga kita harus hati-hati karena di dalam kitab Fatana dilandaskan oleh keyakinan hal-hal yang buruk juga bisa muncul. Contohnya misalkan ketika seseorang itu sudah berdana, misalkan dia menjadi donatur utama ataupun dia berdana dengan besar, lalu muncul dalam batinnya, oh hanya saya yang bisa dana sebanyak ini, yang lain itu nggak bisa. Jadi muncul yang namanya kesombongan mana. So some people, today they offer 100 million like that. Some people 60 million I heard like that. So a lot of the offering today. Ya, karena kata saya untuk acara katina ini banyak yang berdana yang cukup besar ya, misalkan 100 juta, 60 juta dan sebagainya. Jadi harus hati-hati agar tidak muncul kualitas buruk ini. And also based on sada, some the patana, their expression also sometimes wrong. They want to wish to become the Deva, Devi, etc. like that. This expression is a wrong expression. Should be Nibbanasa Petyohotu only. Ya, dan juga kadang seseorang itu dilandaskan oleh sada ataupun keyakinan, mereka itu memunculkan yang namanya patana ataupun aspirasi yang salah. Jadi mereka mungkin ingin beraspirasi, semoga saya nanti kehidupan berikutnya menjadi dewa, seorang dewi dan sebagainya. Nah, kata saya itu bukan merupakan aspirasi yang tepat. Lebih tepat adalah kita mengaspirasikan kewajiban kita untuk mencapai nibbana sama Jehotu. And also after that sharing merit to all living beings together share equal share. Dan setelah kita beraspirasi untuk mencapai nibbana, kita juga hendaknya membagikan jasa kebajikan yang kita lakukan, yang telah kita lakukan kepada semua makhluk, dan semoga mereka mendapatkan jasa kebajikan yang sama besar seperti yang kita dapatkan. So aspiration also necessary, always to do that nibbana sapacyohotu. So otherwise, your target is wrong. You have to that. You have your purpose, not target, your destination. So this also important to always to do the aspiration nibbana sapacyohotu. Ya, jadi saya mengatakan bahwa aspirasi ataupun tekad itu sangat penting ya, tekad untuk mencapai sesuatu gitu. Karena kalau targetnya itu salah, ya nanti kita akan sampai di tempat yang salah gitu. Dan juga ketika kita punya target yang konkret, yang jelas, maka kita tidak akan salah jalan di tengah jalan gitu. Jadi makanya memiliki aspirasi ataupun tekad yang jelas mencapai nibbana itu sangat penting. It also possible not only the sada, based on the sila, sutta, jaga, pinya, and also possible to arrive at peacefulness. Nah, dan lalu untuk kualitas yang santa tadi ya, untuk kedamaian itu munculnya bukan hanya dari sada, bukan hanya dari keyakinan, bisa juga muncul dari kualitas yang lain, yaitu misalkan dengan menjaga sila, ataupun dengan belajar, ataupun dengan memiliki berderma ataupun caga, ataupun panya ataupun kebijaksanaan, itu juga bisa memunculkan kedamaian. But sada is number one, important factor. Therefore, today I more emphasize the sada. Tapi di antara 5 kualitas yang tadi ya, sada sila sutta caga panya, itu saya lebih menekankan faktor yang pertama yaitu sada. Makanya saya menjelaskan lebih banyak tentang sada di hari ini. So may you all can try based on sada to become the peaceful person. Also, you all attain nibbana quickly. Ya, saya berharap semoga dilandaskan dengan keyakinan yang kita miliki, kita akan bisa menjadi orang yang damai, yang memiliki kedamaian dalam batin kita, dan juga bisa mencapai nibbana secepat-cepatnya. Sadhu, sadhu, sadhu.